Bumi adalah tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup, termasuk manusia. Banyak berbagai spesies flora dan fauna yang ada di sini. Dan Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity dengan kekayaan jenis flora dan fauna yang sangat tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografi Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Dan posisi ini membuat kaya Indonesia akan keanekaragaman hayati. Dan salah satu contoh, kelompok serangga yang masuk dalam ordo Odonata. Inilah Anisoptera atau capung. Siapa yang tak kenal hewan ini? Hewan yang menemani kita ketika kita kecil, sering main dengan hewan ini hingga di satu dahan ke dahan lainnya, yang membuat mereka sangat-sangat menggemaskan. Dan serangga ini tidak bisa berada jauh-jauh dari air, tempat mereka bertelur dan menghabiskan masa pradewasa anak-anaknya. Banyak nama capung dari berbagai daerah. Papatong, kinjeng, coblang, dan yang lainnya. Dan capung dikelompokkan ke dalam ordo Odonata. Odonata artinya rahang bergigi di bagian ujung labium atau bibir bawah. Terdapat tonjolan atau spina yang tajam menyerupai gigi. Jumlah Odonata di dunia mencapai 5.680 dan jenis Odonata di Indonesia mencapai 900 spesies atau sekitar 15% dari populasi yang ada di dunia. Kemudian, keanekaragaman capung di Indonesia diperkirakan mencapai 1.287 jenis dengan catatan 24 jenis endemik. Untuk mengenal capung lebih baik, maka salah satunya adalah melalui morfologinya. Insekta memiliki bagian utama tubuh yang terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Morfologi capung itu tentunya layak di insekta. Terbagi atas 3, yaitu pertama caput, kemudian torak yang menempel dari caput hingga ujung sayap. Kemudian yang belakangnya, yakni abdomen. Capung juga dilengkapi oleh sayap, kaki, antena, dan banyak organ lainnya. Dan evolusi makhluk hidup adalah salah satu hal yang menakjubkan. Sudah banyak penelitian yang menemukan bahwa hewan-hewan modern saat ini merupakan hasil evolusi dari nenek moyang mereka di masa lampau. Banyak di antaranya, mereka merupakan hewan raksasa, berukuran jauh lebih besar dari hewan yang kita kenal sekarang. Seperti capung. Pada zaman karbon atau sekitar 300 juta tahun yang lalu, telah hidup genus serangga bernama Meganeura monyi. Serangga ini mirip dengan capung, tetapi dengan versi lebih besar. Panjang sayap Meganeura bisa mencapai 65 cm hingga lebih dari 70 cm atau lebih besar 12 kali dari capung masa kini. Meganeura merupakan karnivora karena memangsa amfibi dan serangga yang lain memiliki ukuran yang lebih kecil. Fosil ini ditemukan di negara Perancis pada tahun 1880. Pada tahun 1885, ahli paleontologi menggambarkan dan menamai fosil tersebut Meganeura, yang mengacu pada jaringan pembuluh darah pada sayap serangga. Ada beberapa kontroversi tentang bagaimana serangga zaman karbon dapat tumbuh begitu besar. Dilansir dari Geologi Page, tingkat oksigen dan kepadatan atmosfer adalah salah satu penyebab utama. Adanya tekanan parsial oksigen yang lebih tinggi di atmosfer membuat kondisi lebih cocok untuk evolusi serangga besar. Capung merupakan hewan yang berpenampilan indah dan menarik. Namun sebenarnya mereka adalah predator dengan mempunyai rahang yang tajam.
digunakan untuk merobek sayap mangsanya agar tidak melarikan diri. Selain itu, rahang capung yang kuat juga bisa digunakan untuk memenggal kepala mangsanya. Semua hal itu bisa dilakukan capung sambil terbang. Capung memiliki dua mata yang besar memenuhi kepalanya. Dua mata besar capung itu merupakan gabungan dari 30.000 segi. Setiap segi mengarah ke sudut yang berbeda. Berkat segi-segi ini, sudut pandang capung hampir mencapai 360 derajat. Dengan matanya, capung bisa melihat serangga kecil dan memprediksi kemana serangga itu akan terbang. Berbeda dengan kupu-kupu dan nyamuk, capung memiliki proses metamorfosis tidak sempurna. Hal ini disebabkan karena siklus hidup capung tidak melewati masa pupa atau kepompong. Kondisi telur. Telur merupakan daur hidup capung yang pertama. Setelah betina kawin, mereka akan mencari tempat khusus untuk meletakkan telur-telur mereka. Umumnya, tempat yang disukai para capung untuk bertelur yaitu di atas permukaan daun yang di dekat air. Selain permukaan daun, mereka juga akan memilih lingkungan yang bersih bebas dari polusi. Induk capung mampu mengeluarkan sekitar 1.000 butir telur. Perkembangan telur baru dapat terjadi setelah diletakkan. Kemudian larva baru akan menetas hingga 1-3 minggu. Kondisi nimfa. Tahap selanjutnya pada siklus hidup capung adalah nimfa. Nimfa atau instar nimfa merupakan periode setelah telur menetas kemudian menjadi larva. Dalam perkembangannya, larva capung hidup di air dan bernapas menggunakan insang internal. Meskipun begitu, larva keping tetap dapat bernapas di daratan selama berjam-jam. Pada tahap ini, larva capung hidup sebagai hewan karnivora yang ganas. Mereka memangsa berudu, anak ikan, dan sesamanya untuk bertahan hidup. Sebelum menjadi capung dewasa, larva umumnya mengalami beberapa kali proses penggantian kulit. 8-12 kali. Namun tentu saja jumlah ini dapat berbeda untuk setiap jenis capung. Kondisi capung dewasa. Puncak perkembangan larva ditandai dengan pergantian kulit terakhir dan munculnya sepasang sayap. Pada proses ini, capung akan berusaha melepaskan diri dari kulit nimfa, kemudian terbang keluar dari air dengan bantuan dedaunan. Perlu kamu ketahui, capung muda meskipun sudah memiliki sayap, namun tubuhnya masih belum terbentuk sempurna dan warna tubuhnya masih belum merata. Oleh sebab itu, kamu dapat melihat bagian dalam kepala capung muda. Seiring bertambahnya waktu, tubuh capung mulai sempurna dan tidak lembek lagi. Capung dewasa dapat hidup maksimal 4 bulan, sebelum akhirnya mereka kawin dan mengulang siklus hidup mulai dari telur lagi. Capung dewasa tidak merugikan bagi manusia. Justru mereka merupakan salah satu predator pemberantas hama di pertanian, seperti wereng dan kutu. Oleh sebab itu, keberadaan capung sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Namun sayangnya, keberadaan capung kian semakin sedikit. Hal ini disebabkan karena capung tidak mampu bertahan hidup pada lingkungan yang sudah banyak tercemar. Agar kelestarian alam ini tetap terjaga, marilah kita tumbuhkan rasa cinta dan kesadaran lingkungan sejak dini.